Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Ananda Salih-Salihah. Selamat pagi. How are you today? Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. And Ustazah, I feel very good. Allahu Akbar. Oke, Ananda Salih-Salihah. Alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan kembali di pelajaran tematik kita. Nah, today we will study PPKN tema 2 subtema 3. Nah, untuk hari ini kita akan belajar PPKN tema 2 subtema 3. Oke, sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And opening prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Nah, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberi keberkahan dan apa saja yang kita pelajari hari ini diterima dengan mudah dan kita bisa paham ya apa saja materi-materi yang kita pelajari hari ini. Nah, Ananda Salih-Salihah, hari ini di PPKN kita belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, yang sebelumnya kita sudah belajar tentang gotong royong dan yang lain sebagainya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang tugas dan peran anggota keluarga di rumah. Nah, tentu setiap anggota keluarga di rumah memiliki peran dan tanggung jawabnya yang berbeda-beda. Nah, semua peran dan tanggung jawab tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, apa saja yang kita lakukan disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Contohnya, di sini ada anak perempuan yang membantu ibunya untuk membersihkan rumah, dan juga ada anak laki-laki yang bersama ayahnya juga mengelap meja. Di sini merupakan salah satu contoh-contoh keluarga yang sudah melakukan perannya masing-masing dan disesuaikan dengan kemampuannya. Nah, misalnya di sini Ustazah punya 3 contoh peran anggota keluarga di rumah. Ada di sini seorang ayah, dan di sini seorang ibu, dan ada anak-anak. Nah, coba Ananda Salih-Salihah sebutkan peran-peran anggota keluarga berikut ini. Nah, ayah ini sedang ngapain? Nah, tentu ayah ini lagi bekerja di kantornya. Nah, sedangkan ibu memasak di dapur, dan anak-anak ini, anak perempuan dan laki-laki ini sedang bermain di taman rumah. Nah, di sini merupakan salah satu peran-peran yang dilakukan anggota keluarga di rumah. Tentu, setiap kita melakukan peran-peran ini kita harus mengetahui adab-adab kita, misalnya adab kita ke kakak kita, atau adab kita ke adik kita, atau adab kita ke orang tua. Misalnya contoh, adab kita ke keluarga kita, ke ayah dan ibu kita itu berkata baik, nah menjaga perasaannya dan selalu menolongnya dan tidak memaki, misalnya selalu menyenangkan hati kedua orang tua. Itu merupakan salah satu adab-adab kita sebagai seorang anak kepada orang tua, karena seorang muslim juga diajarkan untuk selalu berkata baik, tidak hanya ke orang tua akan tetapi ke masyarakat, ke tetangga, dan ke teman-teman. Jadi salah satu adab yang kita lakukan terhadap orang tua kita itu berkata yang baik. Nah, selanjutnya di sini ada hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Anyone knows? Adakah yang tahu itu apa itu hak? Nah, hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Contohnya, kalau hak ini, misalnya kita sebagai seorang murid. Nah, kalau hak ini sesuatu yang harus kita dapatkan, berarti masuk. Sesuatu yang kita dapatkan masuk, berarti ini haknya kalau kita sebagai seorang murid itu mendapatkan pelajaran dan pengajaran. Nah, kalau kewajiban kita yang harus kita lakukan, berarti yang keluarnya output yang harus kita lakukan itu belajar dengan
sungguh-sungguh. Nah, kalau kita di rumah misalnya apa saja hak dan kewajiban kita di rumah? Contoh misalnya kita sebagai seorang anak. Hak kita sebagai seorang anak yaitu misalnya mendapatkan tempat tinggal yang layak atau mendapatkan makanan yang sehat. Itu merupakan salah satu hak kita sebagai seorang anak. Sedangkan kewajiban kita apa? Yaitu misalnya membantu orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang anak. Artinya kalau hak itu masuk, apa yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban itu apa yang harus kita berikan, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini misalnya contohnya ada 3 gambar tadi. Di sini ada gambar ayah, gambar ibu, dan gambar seorang anak. Nah, di sini ketiga gambar ini memiliki peran yang berbeda-beda. Misalnya ayah memiliki tugas mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Jadi ayah ini mencari nafkah atau untuk memenuhi kebutuhan keluarga di rumahnya. Dan misalnya peran seorang ibu atau tugas seorang ibu yaitu mengurus rumah tangga, misalnya memasak, mengurus keperluan seluruh anggota keluarga, misalnya menyiapkan pakaian ananda soleh-solehah dengan rapi. Itu merupakan salah satu peran sebagai seorang ibu di rumah. Dan sebagai anak, kita sebagai seorang anak, apa peran kita? Yaitu belajar dengan tekun, belajar dengan sungguh-sungguh, dan tentu tidak hanya belajar, kita harus membantu pekerjaan orang tua kita supaya orang tua kita tidak merasa terbebani. Jadi kita saling tolong menolong di dalam anggota keluarga. Sebagaimana kita sebagai seorang muslim atau kita sebagai umat muslim atau umatnya Nabi Muhammad untuk selalu tolong menolong, apalagi di rumah ya, di lingkungan di dalam rumah. Nah, selanjutnya ini misalnya contohnya. Nah, mengerjakan PR bersama dengan ayah dan dengan ibu. Nah, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, di sini juga semua kewajiban sebaiknya dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Jadi harus ikhlas, apa yang kita lakukan harus ikhlas. Jangan sampai nanti kalau disuruh orang tuanya memberi makanan kucing, nah ternyata kita menggerutu gitu, ternyata wajah kita masam, cemberut, terus kita memaki orang tua kita. Nah, itu merupakan salah satu bukan merupakan hal-hal yang baik untuk dilakukan, bukan perbuatan yang terpuji. Karena kalau kita ingin membantu, tentu kita tidak boleh untuk melakukan perkataan-perkataan yang tidak baik. Karena apapun yang kita lakukan harus tulus, harus ikhlas. Sebagaimana di dalam hadis kita yang ketiga, yaitu innamal a'malu binniyat. Jadi apa yang kita lakukan itu harus tergantung pada niatnya. Kalau niat kita ikhlas, tulus, maka kita akan mendapat pahala dari Allah. Jadi kita kembali lagi ke hak setiap anggota keluarga juga sebaiknya dapat diterima dengan baik. Jadi apapun yang diberikan ke orang tua dari orang tua kita harus kita terima dengan baik. Baik itu fasilitas kita, baik itu misalnya uang jajan. Nah, sudah diberikan uang jajan misalnya seharinya sudah ada takarannya misalnya 5.000. Terus kita tidak terima ke orang tua kita. Nah, seharusnya kita sebagai seorang anak, apapun yang diberikan orang tua kita harus menerima dengan baik. Baik itu sedikit atau banyak, kita harus bersyukur. Nah, selanjutnya bekerja sama dalam melaksanakan tugas di rumah. Misalnya di sini Ustazah punya contoh gambar. Nah, ibu ada yang mengepel dan ayah misalnya menyapu. Dan misalnya ada anak laki-laki ini sedang mengelap kaca, dan juga ada seorang anak ini lagi membersihkan meja ruang tamu. Nah, di sini saling membantu atau saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya agar apa yang dilakukan di dalam rumah ini tidak terasa berat, jadi terasa ringan. Nah, setiap anggota keluarga tadi memiliki tugas dan perannya berbeda-beda sesuai kemampuan dari anggota keluarga tersebut. Misalnya seorang adik. Nah, adik ini jangan diberikan misalnya adik ini disuruh ngepel. Nah, sedangkan adiknya ini lagi
kurang sehat atau masih kecil. Jadi berilah misalnya tugas-tugasnya misalnya hanya memberi makan kucing kita atau ikan kita. Berilah pekerjaan yang ringan yang sesuai kemampuan dari anggota keluarga kita. Nah, tolong menolong juga dan bekerja sama akan membuat pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Sebagaimana yang kita lakukan kemarin, tolong menolong merupakan salah satu pengamalan sila ketiga, yaitu sikap bersatu. Selanjutnya, nah di sini misalnya saya punya contoh, ini saling tolong menolong. Nah, di sini anggota keluarga ini saling bergotong royong di lingkungan sekitarnya, tidak hanya di rumahnya. Dengan tolong menolong ini, kita dalam melaksanakan tugas ini menjadi terwujudnya kerukunan antara anggota keluarga dan juga dengan masyarakat tentunya. Nah, Ananda Solihah, alhamdulillah untuk hari ini cukup itu saja pelajaran kita. Dan di sini Ustazah punya 5 soal untuk challenge hari ini. Nanti Ananda Solihah silakan kerjakan 4 soal untuk pengetahuan dan 1 soal untuk keterampilan. Nanti silakan ditulis di buku tematiknya. Nanti untuk minggu depan kita kumpulkan dan akan Ustazah koreksi dan kita bahas bersama. Oke, mungkin itu saja dari Ustazah. To close our lesson today, let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, and then kafaratul majlis prayer. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next time. Ananda Solihah. Tetap jaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatan.